Kalian pernah belum naik Merbabu via Ngaduman? Kalau belum, cek video ini. Nah, itu tadi adalah video ketika saya belum tahu soal mendaki jalur Merbabu via Ngaduman itu dilarang. Jadi di video kali ini saya tidak akan menjelaskan soal bagaimana mendaki jalur Merbabu via Ngaduman. Ini lebih kepada kesalahan saya di mana saya mendaki jalur Merbabu via Ngaduman ini sangat berisiko. Pertama, dari pihak Taman Nasional telah memanggil saya dan saya mengerti betul apa kesalahan saya, yaitu mendaki jalur yang ilegal. Gunung Merbabu ini masuk dalam kawasan Taman Nasional, bukan di bawah dari perhutani, dan itu sangat berbeda. Jadi saya mau minta maaf, saya telah melakukan kesalahan. Ketika kita mendaki Gunung Merbabu via jalur ilegal atau yang tidak diawasi dan tidak ada simaksi di situ, ketika terjadi resiko di jalur ataupun selama pendakian, itu menjadi tanggung jawab kita sendiri dan kita tidak akan mendapatkan asuransi. Nah, itu sangat fatal akibatnya jika kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Selanjutnya, ternyata jalur Ngaduman ini sangat-sangat berisiko dan sangat rimbun serta berbahaya, tidak ada markingnya. Maka dari itu kemungkinan nyasar pasti akan sangat banyak. Di kawasan ini masih banyak sekali hewan liar dan jika kita hadir di situ bisa mengganggu kelangsungan hewan-hewan tersebut. Setelah apa yang saya lakukan, saya mendapatkan sanksi teguran. Jadi supaya teman-teman tidak mendapatkan teguran seperti yang saya lakukan, pertama, teman-teman jangan mendaki jalur Merbabu yang ilegal. Itu baik dari mana saja, bisa dari mana saja. Jadi berdasarkan website tngunungmerbabu.org, hanya ada 5 jalur pendakian resmi di Gunung Merbabu. Yang pertama adalah jalur Cuntel, kemudian jalur Selo, kemudian jalur Suwanting, kemudian jalur Wekas, dan yang terakhir adalah jalur Tekelan. Nah, teman-teman yang ingin mendaki Gunung Merbabu silahkan menggunakan atau melalui 5 jalur tersebut, karena jalur tersebut sudah terdaftar secara resmi dan teman-teman ketika mendaki Gunung Merbabu melalui jalur tersebut akan di cover oleh asuransi. Jadi sanksi-sanksi yang saya terima karena saya telah melakukan pendakian melalui jalur ilegal Ngaduman, yang pertama adalah sanggup melakukan wajib lapor setiap 2 minggu sekali selama 2 bulan. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalnya teman-teman ini dari luar kota, dari jauh dari Jawa Tengah maupun dari DIY, harus lapor setiap 2 minggu sekali, pasti akan menyita banyak waktu dan biaya tentunya. Yang kedua adalah saya bersedia untuk tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan, yakni melakukan kegiatan pendakian melalui jalur ilegal Ngaduman maupun jalur ilegal yang lain. Dan yang ketiga adalah saya bersedia melakukan sosialisasi di media sosial YouTube, karena waktu itu video ini pernah saya upload di YouTube dan media sosial lainnya, bahwa jalur pendakian Ngaduman merupakan jalur ilegal, dan memberikan informasi jalur resmi di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Dan poin yang keempat adalah tidak diperkenankan melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu sampai mendapatkan izin kembali untuk dapat melakukan pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Yang kelima, apabila saya mengulangi perbuatan saya atau melakukan pelanggaran di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, itu adalah sanksi-sanksi yang saya terima. Harapannya dari video ini teman-teman jadi mengerti apa konsekuensinya ketika melakukan pelanggaran. Jangan menyepelekan, ini berarti karena ketidaktahuan saya ketika melakukan jalur pendakian ilegal dan akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Semoga menjadi pembelajaran dan saya minta maaf kepada pihak Taman Nasional Gunung Merbabu dan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pendakian yang saya lakukan melalui jalur ilegal Ngaduman. Begitu, terima kasih atas atensinya dan selalu jaga kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin. Salam Konco Tulen.